wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rohastuti Prastianingsih, SST MPH, dengan nomor NIDN 40070098102, NUPTK 0239696602301993. Saya adalah dosen tetap program studi Diploma 3 Terapi Okupasi, jurusan Okupasi Terapi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Perkembangan Manusia. Mata kuliah ini memiliki kode OT202 dan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 program studi Diploma 3 Terapi Okupasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS praktik. Tidak terdapat mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah ini. Jumlah pertemuan keseluruhan pada mata kuliah ini adalah 16 kali, dengan rincian 14 kali tatap muka pembelajaran praktik, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Mahasiswa diharapkan mampu mencapai 4 capaian pembelajaran program atau CPM setelah mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah ini, yaitu 1. Menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktik okupasi terapi berbasis perkembangan manusia seumur hidup. 2. Memahami prinsip-prinsip perkembangan secara fisik, kognitif, sosioemosional dari masa bayi hingga lanjut usia untuk mendukung asesmen dan intervensi okupasi terapi. 3. Mampu mengintegrasikan hasil asesmen awal dalam proses clinical reasoning berbasis perkembangan pada klien. 4. Mampu menerapkan pemeriksaan dan interpretasi perkembangan manusia secara tepat untuk mendukung proses okupasi terapi. Adapun 10 capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan setelah mahasiswa mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah ini meliputi 1. Mampu mengidentifikasi dan mengkaji aspek fisik, kognitif, dan sosioemosional yang mempengaruhi perkembangan individu dari masa bayi hingga lanjut usia. 2. Mampu melakukan pemeriksaan perkembangan fisik, kognitif, dan sosioemosional pada bayi secara tepat serta menginterpretasikan hasilnya. 3. Mampu melakukan penghitungan usia kronologis dan usia penyesuaian pada bayi atau anak secara tepat dan sistematis serta menginterpretasikan hasil sebagai dasar penentuan tahap perkembangan yang sesuai. 4. Mampu melaksanakan pemeriksaan refleks primitif pada bayi secara tepat sesuai standar prosedur, serta menginterpretasikan hasilnya untuk mengidentifikasi indikasi perkembangan normal atau deviasi awal. 5. Mampu melaksanakan pemeriksaan persepsi visual dasar secara sistematis, serta menginterpretasikan hasilnya untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan visual. 6. Mampu melakukan observasi dan pemeriksaan terhadap kontrol postural dan fungsi sensorik dasar serta menginterpretasikan hasilnya. 7. Mampu melakukan observasi dan analisis keterampilan bermain anak sesuai tahap usia serta menginterpretasikan hasilnya. 8. Mampu melaksanakan pemeriksaan keterampilan motorik kasar dan halus secara sistematis dan menginterpretasikan hasilnya. 9. Mampu melakukan observasi dan pemeriksaan kemampuan self-care serta menginterpretasikannya. 10. Mampu melakukan pemeriksaan awal atau screening dengan menggunakan screening yang sesuai serta menginterpretasikan hasilnya sebagai dasar identifikasi kebutuhan pemeriksaan objektif.
Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis metode Delivery Interaction Assessment atau DIA yang terdiri dari 3 tahapan utama. Delivery, penyampaian materi oleh dosen sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang di dalam RPS berupa ceramah interaktif dengan media presentasi, video pembelajaran, dan demonstrasi secara langsung. Interaction merupakan proses interaksi aktif yang saya fasilitasi antara dosen dan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antara mahasiswa dengan sumber belajar. Dapat dilakukan melalui diskusi kelompok di dalam kelas, role play, presentasi kelompok, tanya jawab pada kasus, dan peer teaching. Asesmen merupakan evaluasi atau pengukuran pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Teknik ini meliputi praktik simulasi klinis, tugas berbasis kasus, tanya jawab, maupun kuis yang diberikan di akhir sesi pembelajaran. Metode tersebut bertujuan untuk mendorong keaktifan mahasiswa, memperkuat pemahaman konsep, serta menilai capaian pembelajaran secara menyeluruh. Pada mata kuliah ini juga digunakan metode Student Learning Center dan Case-Based Learning dengan mengintegrasikan teori dan praktik mahasiswa memecah kasus nyata atau simulasi kasus melalui diskusi kelompok dan refleksi, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan klinis. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip evaluasi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Metode penilaian mencakup penilaian formatif dan sumatif yang bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun komponen dan persentase penilaian mahasiswa adalah sebagai berikut. Ujian praktik sebanyak 40%, ujian akhir semester sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 15%, penugasan atau laporan sebanyak 15%, dan kuis sebanyak 10%. Ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam mata kuliah ini adalah kehadiran kuliah mahasiswa minimal 80% dari total tatap muka agar mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan LearningGo, yaitu Learning Management System atau LMS resmi milik Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai media utama dalam mendukung proses belajar mengajar. Penggunaan LMS ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur, terdokumentasi, fleksibel, serta memberikan akses yang mudah kepada seluruh mahasiswa. Fitur-fitur LearningGo yang saya manfaatkan secara aktif antara lain. Pertama, presensi online. Mahasiswa melakukan presensi kehadiran setiap pertemuan melalui sistem LearningGo sehingga memudahkan pemantauan kehadiran secara real-time. Folder materi digunakan untuk unggah materi baik berupa file PDF, PowerPoint, artikel, tautan video pembelajaran yang secara sistematis dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa. Fitur assignment, tugas-tugas individu dan kelompok diberikan melalui fitur assignment yang memudahkan mahasiswa mengunggah hasil kerja dan memudahkan saya dalam memberi umpan balik dan penilaian. Fitur kuis untuk mengukur pemahaman konsep secara berkala. Saya menyelenggarakan kuis dengan format pilihan ganda. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan menggunakan fitur ujian terjadwal sehingga proses penilaian lebih efisien dan terdokumentasi. Pemanfaatan LMS LearningGo sejalan dengan semangat program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah, karena memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara fleksibel, tidak terbatas pada ruang kelas, serta mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri, aktif, dan berkelanjutan melalui akses digital yang terarah. Berikut ini disajikan video pembelajaran dari mata kuliah Perkembangan Manusia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Masih tetap semangat meskipun jadwal kita adalah di siang hari, begitu ya? Ya, berarti nanti kita akan lanjut ke praktik, yaitu melakukan praktik di screening dewasa pada masa lansia atau lanjut usia. Baik, seperti kita ketahui bahwa Anda telah mempelajari perkembangan manusia, ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dari mulai masa bayi, kemudian terkait perkembangannya, masa bermainnya, kemudian sangkarnya, perkembangan persepsi, Anda belajar refleks, kemudian Anda belajar terkait dengan masa remaja, dewasa awal, kemudian sekarang kita masuk ke dewasa akhir. Jadi perkembangan manusia itu sifatnya adalah kontinuitas dan diskontinuitas. Jadi dari aspek-aspek perkembangan tentunya akan mengalami kekhasan dari masing-masing aspek. Seperti kita ketahui bahwa aspek perkembangan itu sangat kompleks. Satu aspek tentunya akan mempengaruhi aspek yang lainnya, baik dari aspek fisik, kognitif maupun aspek sosio-emosional. Mungkin ada yang ingin berpendapat, masih ingat apa saja yang termasuk di dalam aspek fisik, kognitif, termasuk bahasa maupun sosio-emosional. Izin menjawab Ibu, nama saya Khofifah, NIM-nya 070. Untuk perubahan biologis itu perubahan pada fisiknya, contohnya seperti rambut memutih. Kemudian untuk kognitifnya ada perubahan pada proses pemikiran. Kemudian untuk sosio-emosional itu perubahan pada emosi. Tepat sekali Mbak Khofifah, itu salah satu contoh dari aspek biologis, kognitif maupun sosio-emosional. Kita ketahui bahwa perubahan itu sangat kompleks dari struktur dan fungsi. Tentunya masih ada ya aspek-aspek dari fisik, kognitif maupun sosio-emosional. Ada yang ingin berpendapat lagi? Perkenalkan, saya Nafsa WB dengan NIM 029. Di sini saya izin menjawab. Untuk proses perkembangan pada biologis, yaitu perubahan pada fisik individu, pembawa sifat yang diwarisi oleh orang tua, yaitu perkembangan otak, pertambahan tinggi dan berat badan, perubahan keterampilan motorik, dan penurunan kerja jantung. Lalu untuk pada area kognitif, yaitu proses pada pemikiran, intelektual, dan bahasa individu. Lalu untuk sosio-emosional, yaitu perubahan pada relasi individu terhadap orang lain dan perubahan-perubahan emosi terhadap orang lain. Terima kasih. Setelah kita mengalami berbagai macam perubahan-perubahan dari aspek fisik, kognitif maupun sosio-emosional, tentunya itu nanti akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan di dalam perkembangan selanjutnya. Kemudian, untuk periode perkembangan, kemarin kita sudah belajar ada tahapan perkembangan dari usia menurut Santro. Ada yang masih ingat? Silakan berpendapat. Perkenalkan, nama saya Siman Marila dengan NIM 092. Jadi periode perkembangan itu dari bayi usia kelahiran sampai 24 bulan. Kemudian anak-anak awal itu akhir masa bayi sampai 6 tahun. Kemudian pertengahan dan akhir anak-anak itu 6 tahun sampai 11 tahun. Kemudian remaja itu 12 tahun sampai 22 tahun. Kemudian dewasa awal itu 20-an sampai 30 tahun. Kemudian dewasa pertengahan itu 35 sampai 60 tahun. Dan dewasa akhir itu 60 tahun hingga kematian. Tepat sekali dari periode perkembangan tadi. Jadi mulai dari bayi sampai dengan lansia. Kemudian tadi sudah dijawab oleh rekan kita, Siman. Kesimpulan dari lansia sendiri apa? Tadi sudah ada rentang kehidupan atau periode perkembangan. Apa yang dapat disimpulkan ketika kita mendengar istilah lansia? Baik, izin memperkenalkan diri, saya Mahardika Lintang Buana dengan NIM 024. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Roh, apa yang dikatakan dengan lansia? Lanjut usia itu bisa dikatakan ketika seseorang berusia 60 tahun atau lebih. Terima kasih. Lansia merupakan masa akhir dari kedewasaan yang dimulai dari rentang usia 60 tahun sampai ke 120 tahun gitu. Kalau menurut Santrok sampai kematian. Di sini ada 120 tahun. Kira-kira masih ada nggak usia saat ini seseorang bisa
mencapai 120 tahun. Ini adalah usia yang sangat langka. Dengan kita melihat bahwa usia seseorang itu mencapai 120 tahun, itu membuktikan bahwa pembangunan ini adalah semakin baik, seluruh fasilitas kesehatan akan terpenuhi. Kemudian rentang usia di dalam lansia ini bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu orang tua muda 60 sampai dengan 74 tahun, kemudian orang tua yang tua itu adalah usia tua akhir merentang dari 75 sampai dengan 85 tahun, dan yang ketiga ini adalah orang tua lanjut dengan usia lebih dari 85 tahun. Sesuai dengan prevalensi saat ini, bahwasanya lansia dengan jenis kelamin perempuan atau wanita itu ada lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian sekarang juga banyak kita cermati bahwa lansia itu mulai tinggal di institusi. Institusi yang dimaksud apa dalam hal ini? Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia Forjanaswa dengan NIM 014. Untuk institusi yang dimaksud sendiri yaitu orang tua biasanya sekarang tinggal di panti breda. Benar. Institusi yang dimaksud adalah panti breda. Ya. Mengapa lansia ini tinggal di panti breda? Kita adalah orang timur, begitu ya. Kalau dulu kita diasuh orang tua, berarti nanti adalah hak orang tua untuk kita dampingi sampai akhir hayat, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Mengapa sekarang lebih banyak tren bahwasanya lansia itu tinggal di panti breda? Izin menjawab, Ibu. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudin Tias dengan NIM 036. Untuk alasan tersebut karena anak-anak yang sekarang mungkin lebih sibuk dan banyak sekarang yang tidak memiliki anak, Ibu. Memang banyak warga kecil, gitu ya. Bahkan di negara-negara maju juga dalam konteks no child, jadi tidak ada anak, maka tidak berkeluarga, sehingga memungkinkan lansia ini akan lebih banyak tinggal di dalam institusi. Dengan berbagai aspek yang ada di dalam lansia terkait dengan berbagai macam kemunduran yang setelah ini akan kita bahas terkait dengan aspek fisik, kemampuan fungsional ini juga akan bervariasi terkait dengan dukungan sosial maupun finansial. Aspek-aspek yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan fisik, bahasa kognitif, dan sosio-emosional ini juga akan melekat di dalam perkembangan masa lansia. Bahasan yang ada di perkembangan fisik yang akan kita pelajari bersama hari ini, yang pertama terkait dengan rangkaian perubahan fisik, kemudian masalah kesehatan, dan yang ketiga adalah peran okupasi. Rangkaian perubahan fisik ini terdiri dari berbagai macam perubahan di dalam struktur dan fungsi. Yang pertama, adanya perubahan dari otak dan sistem saraf. Apa yang terjadi di dalam otak ketika seseorang mengalami usia lanjut? Izin menjawab, Ibu. Saya Fitriana Pitasari dengan NIM 064. Rangkaian perubahan fisik pada otak dan sistem saraf. Tentunya pada neuron itu berhenti terganti pada saat di atas usia 70 tahun, sehingga banyak otak yang mungkin kehilangan saraf-saraf yang penting gitu. Dari perubahan struktur otak dan fungsi sistem saraf ini akan berdampak tentunya, itu jadi dijawab, akan terhambat di dalam regenerasi selnya. Seringkali kita jumpai bahwa lansia ini akan kesulitan mengingat hal-hal yang baru, betul ya? Ada yang masih punya eyang, kakek, nenek yang lansia. Seringkali lansia akan banyak menceritakan terkait dengan long term memory atau memori jangka panjangnya, tetapi akan kesulitan atau akan mengalami masalah di dalam memori jangka pendek atau short term memory. Kemudian dengan sistem peredaran darah, di dalam sistem peredaran darah juga terkait dengan struktur dan fungsi ini akan mengalami kemunduran. Banyak kapiler-kapiler darah yang sudah tidak elastis lagi, sehingga akan berdampak pada berbagai macam penyakit degeneratif. Misalnya hipertensi, stroke, penyakit jantung. Kemudian terkait dengan perkembangan sensori, banyak lansia yang mengalami problem sensori. Masih ingat sense yang kita miliki ada berapa? 8. Iya, ada 8. Jadi semua sense nanti akan mengalami kemunduran. Banyak lansia yang akan mengalami pengurangan di dalam pendengaran, di dalam penglihatan, kemudian juga akan mengurangi rasa enak ketika makan, ya, sebagai itu
Kemudian taktil tentunya juga akan mengalami kemudahan. Kemudian di dalam sistem pernapasan ini juga akan mengalami berbagai perubahan. Yang sering kita jumpai ini akan sering merasa lelah. Jadi ketika melakukan suatu aktivitas fisik yang berat ini akan merasa kelelahan dan merasa tidak akan mampu. Kemudian perubahan yang seksualitas ini juga akan sering terjadi. Jadi akan merasa tidak mampu untuk melakukan seksualitas lagi karena aspek-aspek dari fisik. Jadi dari aspek fisik, kognitif, bahasa, kemudian sosio-emosional ini akan berdampak dari kesehatan. Jadi masalah-masalah kesehatan akan muncul terkait dengan berbagai macam penyakit kronis. Kemudian penyakit kronis sendiri ini nanti akan berdampak kepada aktivitas sehari-hari. Kemudian berdampak pada area kinerjanya. Juga bisa berdampak ke area leisure-nya. Bisa berdampak ke area sosial interaction-nya yang itu merupakan adalah occupational performance. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan melakukan praktik pemeriksaan screening dewasa pada kondisi lansia atau geriatri. Sudah hadir di tengah-tengah kita klien yang nanti akan kita gunakan sebagai pasien, ya, untuk case tadi pada screening dewasa pembelajaran ke-15 pada hari ini. Masing-masing kelompok sudah mengunduh form dari screening dewasa. Form dari screening sudah saya unggah di Soleta pada topik ke-15. Apakah teman-teman mahasiswa ada pertanyaan terkait dengan prosedur dari pelaksanaan screening dewasa? Tidak. Di mana prosedur dari pemeriksaan ini sudah kita pelajari di pertemuan yang telah lampau. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa segera praktik. Silakan melakukan pemeriksaan screening dewasa sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh penanggung jawab mata kuliah. Kelompok 1 sudah siap untuk melakukan screening dewasa? Sudah. Instrumennya, alat yang digunakan juga sudah ada ya? Oke, jadi akan menggunakan tensimeter, kemudian akan menggunakan goniometer. Ya. Di dalam form ini sudah ada belangko-belangko yang nantinya bisa Anda gali dari pemeriksaan secara data primer. Jadi nanti Anda bisa melakukan interview, bisa melakukan observasi, bisa melakukan screening test dan melakukan screening task atau screening aktivitas. Anda bisa memulai untuk mencari keluhan atau menemukan keluhan dari klien dengan cara interview. Silakan segera bisa dimulai. Bagi Ibu, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya Ibu. Kami dari mahasiswa Poltekkes. Di sini nanti kita akan melakukan interview kepada Ibu dan akan melakukan asesmen dan pemeriksaan kepada Ibu. Nah, sebelumnya saya izin bertanya dulu ya Ibu. Nama Ibu siapa nih Ibu? Ibu Suparni. Umurnya? 73. Untuk keluhan yang dirasakan saat ini ngapain Ibu? Ya ini nggak nyaman pokoknya, nggak nyaman kadang-kadang ini tuh sakit sebelah sini. Kalau mau tidur terus kasar gosok sama minyak itu pakai selain apa itu bisa nanti bisa tidur. Terus kalau ini tidur terus gini ya, ketekok mau gini sakit. Terkait dampak operasi, apa kekerasan dalam melakukan Ada terapi di Puskesmas. Di Puskesmas ada gitu. Untuk aktivitas sehari-hari yang terganggu apa aja? Selain pas sholat. Ya, aktivitas. Ya. Ya biasa aja. Biasa aja. Kalau sholat misalnya, sholat, Sholat, terus toilet, naik turun tangga Naik juga turun masih tangga. bisa. Kan bersih-bersih rumah, itu ngepel masih bisa. keluhan utama sudah sudah. Silakan dilakukan screening test dan screening task atau pemeriksaan. baik Ibu, nanti habis ini langsung dilakukan pemeriksaan. Permisi Bu, ini saya izin melakukan pemeriksaan tensi tekanan darah tinggi. Ibu untuk hasilnya itu 150 per 85. Tinggi Mbak. Iya Ibu, itu sudah termasuk hipertensi tadi Bu. Untuk Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu nanti coba Ibu angkat satu kaki yang sebelah kanan seperti ini Bu. Oke, turunkan Bu. Apakah ada
ada rasa sakit Bu? Ada sakit sedikit. Iya, untuk yang sebelah kiri Bu, coba juga diangkat. Turunkan Bu. Apakah ada rasa sakit Bu? Berarti untuk ketika ke toilet, untuk buang air besar itu rasa sakit ya Bu? Coba Ibu sekarang berjalan Bu, jalan biasa saja. Oke Bu, cukup. Sakit ya Bu untuk jalan? Yang sebelah mana Bu yang lebih rasa sakit? Sebelah kanan. Oh, yang sebelah kanan. Oke, baik Bu. Untuk pemeriksaan selanjutnya berarti nanti saya periksa Ibu tidur juga gitu ya. Tidur lagi. Ya, pasca aksesnya. Sudah tepat aksesnya? Sudah Ibu. Baik Bu, sekarang diangkat. Baik Bu, untuk derajatnya itu didapatkan hasil 120 derajat. Berarti pasien mengalami keterbatasan. Nanti Ibu kakinya bisa diangkat. Nah, tekuk. Sudah Bu? Sudah sebatas rasa nyeri? Oke. Baik, ini didapatkan hasil 75 derajat Ibu. Pasien mengalami keterbatasan. Ibu gerak sendiri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami izin mempresentasikan hasil dari perubahan pada fisik yang dialami oleh Ibu S. Pertama yaitu mengalami nyeri lutut akibat osteoartritis, dan juga selanjutnya ada penglihatan yang kabur, cepat merasa lelah, takut jatuh ketika berjalan, dan juga mengalami penurunan keseimbangan dan kekuatan. Izin melanjutkan untuk dampak kondisi fisik terhadap aktivitas sehari-hari, yaitu kesulitan naik tangga dan berjalan jauh, sehingga menghindari kegiatan jalan pagi. Kemudian mengurangi aktivitas sosial, jarang ke pengajian, kemudian ketergantungan kepada suami untuk aktivitas seperti mengambil barang, sehingga mengakibatkan penurunan kemandirian. Kemudian tidak nyaman ketika duduk lama di lantai saat sholat, sehingga gangguan dalam aktivitas spiritual dan risiko jatuh meningkat, yaitu membatasi mobilitas di dalam rumah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Masukan? Tidak. Baik, kita beri close untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi kita ketahui bahwa ini adalah problem occupation pada klien yang sudah kita lakukan di dalam pemeriksaan screening dewasa. Di poin pertama, pasien adalah kesulitan naik turun tangga. Jika kita merujuk pada occupational performance, naik turun tangga ini termasuk ke dalam apa? Mobilitas. Iya, betul sekali, mobilitas. Kemudian mengurangi aktivitas sosial. Dampaknya ada ke occupation area yang mana? Social participation. Kemudian ketergantungan pada suami untuk aktivitas mengambil barang. Ya, bisa masuk ke aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak nyaman ketika sholat, terutama ketika bangun dari sujud, kemudian rukuk. Ini adalah dari aspek spiritual atau religi. Kemudian adanya risiko jatuh. Ini merupakan problem dari lansia. Jadi sehingga pasien nanti akan membatasi di dalam mobilitas di dalam rumah. Baik, ada pertanyaan pada pertemuan kita kali ini? Tidak ada, sudah jelas semuanya? Sudah. Jika sudah jelas, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Harapannya teman-teman mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai macam perubahan yang terjadi pada lansia, baik dari aspek fisik, kognitif, sosio-emosional. Kemudian teman-teman mahasiswa juga mampu melakukan pemeriksaan screening dewasa sebagai pemeriksaan awal, yaitu melalui proses interview, observasi, screening test maupun screening task, sehingga nanti dapat menentukan pemeriksaan yang lebih lanjut dan dapat menentukan berbagai problem di dalam occupation. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.